adalah suatu perpindahan kedudukan, ya, dari suatu benda karena adanya gaya tadi. Kemudian, perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda atau benda lain yang ada di sekitarnya. Ya, itu yang disebut dengan gaya dan itu juga yang disebut dengan gerak. Nah, nanti kalian bisa bedakan ya mana yang disebut dengan gaya, kemudian apa saja contohnya, kemudian mana yang termasuk dengan atau ke dalam gerak ya, kemudian apa saja contoh-contoh dari gaya dan gerak itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan gaya otot. Ya, gaya otot itu banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari setiap hari kita menggunakan gaya otot ya, baik itu di rumah, di sekolah atau dimanapun kalian berada ya. Nah, gaya otot di sini dapat berpengaruh ya. Yang pertama itu benda diam menjadi bergerak, contohnya mobil yang didorong menggunakan tenaga manusia ya. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam, contohnya seperti sebuah sepeda yang dikendarai lalu direm. Nah, sebuah sepeda ketika kita mengayuh maka dia akan berjalan, kemudian kalau kita tekan remnya yaitu dia akan berhenti. Nah, kemudian yang ketiga mengubah bentuk. Nah, contohnya seperti botol yang kita injak ya. Botol yang tadinya utuh ketika kita injak maka dia akan berubah bentuknya ya. Kemudian yang keempat akan mengubah arah benda, contohnya seperti contoh bola menggelinding ya. Nah, seperti kalian bermain bola. Nah, ini contohnya seperti anak laki-laki yang suka bermain bola. Ya, kalian bisa perhatikan ya bagaimana bola itu dia berubah arah. Ya, misalnya dari dia ke kiri, kemudian kalian tendang ke arah kanan, ya. Nah, itu adalah bagaimana suatu benda itu mengubah arah. Yaitu dicontohkan dengan bola yang gelinding tadi, ya. Atau misalnya bisa bola voli, ya, atau bola pingpong. Nah, itu contohnya, itu adalah gaya otot. Nah, kemudian ada pemanfaatan dari gaya otot tadi. Nah, otot itu merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang-tulang yang ada pada tubuh kita. Ya. Nah, jadi otot ini berhubungan dengan kemampuan di mana kita bisa menggerakkan anggota badan kita, ya, yang tentunya berhubungan dengan otot tadi. Kemudian di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, memindahkan benda, contohnya sapi menarik pedati. Kemudian yang kedua, menggerakkan tubuh, contohnya berlari, berjalan. Kemudian yang ketiga, melatih dan membentuk tubuh, contohnya seperti sit up, kemudian push up. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan pekerjaan. Nah, contohnya seperti kalian mengetik ya. Tuh, kalian misalnya ada laptop atau HP ya, kalian ketik, kemudian kalian menulis di buku, di papan tulis atau dimanapun kalian ingin menulis. Nah, itu berhubungan dengan bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan. Nah, jadi ini adalah beberapa bagaimana kita bisa melakukan atau memanfaatkan gaya otot di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu tadi adalah dua materi yang kita pelajari dalam pembelajaran yang pertama ya. Jadi materinya tidak terlalu banyak ya. Jadi tolong disimak video pembelajarannya, kemudian tulis materinya di buku catatan kalian untuk belajar di rumah. Jadi ketika ulangan ya, kalian tidak harus membuka video pembelajarannya itu setiap hari ya. Jadi kalian sudah punya catatan, kalian tinggal belajar di catatan kalian ya, tidak perlu cari sana sini lagi karena sudah punya catatan. Ya, jadi untuk hari ini kita tutup materinya dengan berdoa. Oke, mari kita angkat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.